Makanya saya waktu KKR pertama di jalan, karena kami bikin KKR Road Gang to Gang. Saya kenal preman-preman yang saya tahu punya pengaruh di situ dan punya link sama saya di masa lalu. Saya datang dekatin, saya pengen bikin KKR di sini. Aduh Pak Mel, tapi kita tidak layak. Loh, siapa yang layak? Saya juga tidak layak. Tidak ada kita yang layak. Kita dilayakkan. Yesus tidak datang cari orang benar. Yesus datang cari orang berdosa. Orang berdosa itu ada dua model bagi saya. Berdosa tahu diri dan berdosa tidak tahu diri. Oh serius? Saudara masih ingat kan? Dua orang masuk ke bait Allah. Yang satu Farisi, yang satu pemungut cukai. Farisi ini juga pendosa tapi tidak tahu diri. Sombong rohani. Tuhan, aku bersyukur aku tidak seperti orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku beri perpuluhan. Aku tidak sama seperti pemungut cukai ini. Pemungut cukai tidak berani menatap ke langit, memukul diri sambil berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Yesus berkata, pemungut cukai ini ditinggikan oleh Allah. Siapa merendahkan diri ditinggikan, siapa meninggikan diri direndahkan. Ini contoh orang berdosa tahu diri. Yang ini nggak tahu diri, ditolak. Baik, puji Tuhan, shalom. Satu anugerah yang luar biasa, saya ada di tengah-tengah keluarga besar Gereja Bethel Indonesia Worship Center, Sydney, Australia. Dan 3 kali datang ke Sydney, selalu bisa melayani di GBI Worship Center. Dan itu bagi saya satu kemitraan yang luar biasa, persahabatan di dalam Tuhan yang luar biasa. Walaupun saya sendiri dari AOG atau Assembly of God di Indonesia dikenal dengan gereja sidang jemaat Allah, tetapi ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya, aku berdiri atas firman-Nya, kita saudara di dalam Tuhan. Amin, kekasih Allah. Dan saya bersyukur bahwa kesempatan yang baik ini kita berkati oleh Tuhan, dan kita akan dikuatkan lebih lagi melalui pelajaran firman Tuhan yang saya pilih di dalam Lukas pasal 4 sebagai nats pembuka. Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-27. Saudara perhatikan di layar dan kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, dan 3. Dan pada zaman Nabi Elisha banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Nah saudara-saudara, menarik bahwa nats pembuka kita pada hari ini terpilih dari Lukas pasal 4 ayat 27. Dan dari ayat ini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu Allah akan bermurah hati kepada siapa Dia mau bermurah hati. Saudara-saudara, bicara tentang latar belakang teks ini ya, dalam konteks Injil Lukas. Pada waktu surat atau kitab ini ditulis oleh Dr. Lukas. Ingat, penulis Injil Lukas adalah Dr. Lukas atau tabib Lukas. Dia menulis 2 kitab dalam perjanjian baru. Yang pertama Injil Lukas, dan yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Dan menarik bahwa Tuhan itu memang dahsyat luar biasa ya. Allah tuh mau pakai siapa ya terserah Dia. Saudara-saudara, jangan berpikir bahwa melayani Tuhan cukup pendeta saja. Oh tidak, dokter pun dipakai oleh Allah. Ya, panglima seperti Yosua pun dipakai oleh Allah. Peternak seperti Amos pun dipakai oleh Allah. Pengusaha tenda seperti Priscilla dan Aquila pun dipakai oleh Tuhan. Dan usaha yang sama yang digeluti oleh Paulus. Paulus itu penginjil tapi juga pengusaha. Tapi berusaha untuk apa? Balik-balik demi kepentingan Injil. Jadi saya percaya bahwa segala profesi bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan.
Makanya Kolose 3 ayat 23 salah satu ayat yang mengingatkan kita, apapun panggilan kita, apapun profesi kita, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, dengan segenap hati kita. Maka siapapun saya dan saudara, apapun profesi kita, semua profesi harus dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya sudah pernah menyampaikan ini berkali-kali. Semua orang Kristen itu punya talenta. Apa definisi talenta yang Alkitabiah? Definisi talenta yang Alkitabiah itu begini, Bapak Ibu terkasih. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kita pakai kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat, segala sesuatu yang Allah beri bagi kita, semua yang ada pada kita ini kan dari Tuhan Allah. Amin. Kita datang dengan telanjang, kita kembali dengan telanjang, kata Ayub. Kita lahir tidak bawa apa-apa, kita mati tidak bawa apa-apa. Makanya dalam 1 Timotius ya, pasal 6 ayatnya yang ke-7, ayat itu begitu tegas mengingatkan saya dan saudara. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-7, silakan baca. Sebab kita tidak membawa suatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya, agak lebih dekat nggak Pak? Ya, tidak bisa membawa apa-apa keluar kekasih Tuhan. Jadi kekasih Tuhan jelas bahwa semua yang saya dan Bapak Ibu punya itu dari Tuhan Allah. Napas Tuhan punya, kesehatan Tuhan punya. Harta Tuhan punya, suami Tuhan yang kasih, istri Tuhan yang kasih, anak Tuhan yang kasih. Apa yang kita punya? Enggak ada. Maka semua harus dikembalikan bagi kemuliaan nama Allah. Maka tidak ada tuh orang Kristen yang bilang, saya tidak tahu mau melayani apa. Napas masih ada. Pakai itu napas. Itu napas dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hirup percuma, lepas percuma, lalu tidak ngapa-ngapain. Ditagi loh. Ditagi benar. Kan ada ayat dalam Lukas 12 itu ya. 47-48. Disinilah letak keadilan Allah. Allah itu tidak sembarang nuntut. Siapa dikasih banyak dituntut banyak. Siapa dikasih sedikit dituntut sedikit. Tidak mungkin yang dikasih sedikit dituntut banyak. Nggak mungkin. Atau yang dikasih banyak dituntut sedikit, itu nggak adil. Letak keadilan Allah di situ. Jadi kita nggak usah iri sama orang. Kalau kita dikasih sedikit, ya dituntutnya dikit. Buat apa iri sama yang banyak? Yang banyak tuh setengah mati loh. Saudara mati nanti menghadap di pengadilan, Tuhan tanya. Waktu itu saya cek di rekening, kan Tuhan cek semua kan. Itu begini, kok banyak banget. Terus ngapain? Amin, Bapak Ibu terkasih. Jadi tidak ada kata bilang saya nggak tahu mau melayani apa. Tidak bisa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oleh karena itu siapapun saya dan Bapak Ibu terkasih harus ingat keadilan Allah ini. Perhatikan Lukas 12, 47, 48 ya. Perhatikan. Betul. Sedikit saja kan dia tidak tahu. Terus? Itu tidak bisa dihindari, saudara-saudara. Itu rule from God. Right? Itu aturan dari Tuhan, tidak bisa dihindari. Maka dari itu, kekasih-kekasih Tuhan, saya bersyukur bahwa saya mau berbicara ini kepada kita, yaitu bicara tentang Tuhan bermurah hati kepada siapa dia mau bermurah hati. Menarik, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dari sudut penulis adalah Lukas, seperti yang saya sudah sampaikan, Allah bisa pakai apapun, tetapi menarik sorotan Lukas di dalam teks kita ini, latar belakang ayat, di mana Yesus mengutip cerita bagaimana begitu banyak orang kusta, tetapi di zaman Elisa yang disembuhkan cuma Naaman.
Saudara tahu latar belakangnya kenapa? Ini Yesus lagi ke Nazaret. Lalu ditolak di Nazaret. Di tempat lain Yesus diterima. Tapi di tempat dia dibesarkan, kampung halamannya dia ditolak. Tapi itulah Tuhan Yesus yang kita sembah ya. Dia itu memang selalu ditolak kekasih Tuhan. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 10 mengatakan dunia dan segala isinya diciptakan oleh dia. Dan dia itu benar-benar Allah. Ya, karena syarat Allah harus mencipta. Mencipta dari tidak ada menjadi ada. Kalau mencipta dari yang sudah ada menjadi ada, kita juga bisa. Mikrofon ini hasil kreativitas manusia. Kenapa manusia bisa menciptakan atau membuat mikrofon? Dia diberi daya cipta oleh Tuhan Sang Pencipta. So, dia bisa membuat mikrofon ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, kok oleh karena itu, sebelum saya lanjut, ada masalah, Ustaz? Kenapa? Oh, ya sudah, tidak usah. Kasih mati aja. Karena ada live juga toh? Oke. Nanti kita ambil di live-nya saja. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bahwa Tuhan datang ke dunia tapi selalu ditolak. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 10, dunia diciptakan tapi dunia tidak mengenal dia. Maju ke ayat 11 dari Yohanes 1. Dia datang kepada milik kepunyaannya Israel. Israel tolak dia. Makanya dari lahir aja dia tertolak banget itu. Tidak ada hotel, rumah pun gak ada. Kamu cocoknya kandang binatang. Ditolak sama bangsanya. Ya kalau dunia tolak, Israel tolak, masih mending kalau kampung halaman tolak. Ditolak juga yang kita baca ini. Nazaret tolak. Dia berkhotbah, mereka bilang, bukankah bapaknya Yusuf tukang kayu? Bukankah ibunya Maria? Saudara-saudaranya kita kenal semua. Kenapa? Dari mana dia melakukan ini semua? Sorry, Ibu Gembala kasih mati ya. Dari mana dia tahu itu semua? Akhirnya ditolak. Ya syukur-syukur kalau dari keluarga atau kampung halaman tolak, ya keluarga terima gitu loh. Keluarga juga tolak. Dunia yang dia ciptakan tolak dia, bangsa milik kepunyaannya tolak dia, kampung halamannya tolak dia, sekarang keluarganya tolak dia. Keluarganya tuh bilang dia gila loh. Yesus yang kita sembah. Mereka gak percaya sama dia. Makanya kalau saudara baca di Markus ya, Markus pasal 3 ayat 21, kalau pemain ayat bisa secara cepat. Markus 3 ayat 21, ayat itu mengatakan mereka datang menjemput Yesus karena mereka bilang Yesus tidak waras lagi. Ya, Markus 3 ayat 21, oke. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Jadi saudara kalau hanya baru karena ditolak dari satu sisi, saya jangan cepat merasa diri paling susah di dunia. Yesus yang kita sembah ditolak di mana-mana. Keluarganya bilang gila saudara. Makanya Alkitab bilang apa? Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Itu tercatat di Matius 10 ayat 36. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Makanya di dalam Yohanes pasal 7 ayat 5 mengatakan saudara-saudaranya pun tidak percaya kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini penolakan luar biasa. Ya oke lah, kalau keluarga tolak masih ada 12 rasul. Iya toh? 12 rasul ini pun tinggalkan dia sendirian di Getsemani. Dia sendiri. Tapi puji Tuhan, masih ada Bapa di sorga. Tapi Bapa pun tinggalkan dia waktu dia di Golgota. Saudara ingat perkataan keempat di salib? Dia berteriak apa? Eli Eli lama sabatani. Jadi Yesus yang kita sembah ketika dia menderita, dia benar-benar sendiri. Saudara, saya sering dimaki orang tapi masih ada istri. Yesus sendiri.
Satu kampung tolak keluarga, tolak murid-murid, tinggalkan. Bapa di sorga juga tinggalkan sampai dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Tapi dengar, bagi Anda yang percaya Yesus yang mengalami kemurahan Allah sepanjang khotbah ini, Yesus berjanji, Immanuel, God is with us. Dia tidak tinggalkan kita. Dulu dia menderita sendirian. Sekarang Anda dan saya milik kepunyaannya. Tidak ada satupun kita yang menderita sendirian. Waktu engkau datang, helaan nafasmu, bahkan waktu engkau menangis, dia mengerti bahasa tetesan air matamu. Makanya ada lagu rohani, penciptanya orang Ambon. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Dia ngerti bahasa tetesan air mata. Haleluya. Doa belum ngomong apa-apa, nangis Tuhan tahu. Ini kenapa? Amin. Ya kalau saudara, tapi ingat ya kalau doa pembukaan jangan bilang oh air mata aja cukup, harus ngomong ya. Takutnya bingung mau ngomong apa langsung amin. Loh. Katanya Tuhan mengerti. Maksud saya itu ada loh beban-beban yang nggak tahu mau ngomong apa, iya kan? Air mata mengalir, bukan bingung ngomong langsung di sini. Nah, saudara-saudara, jadi cerita Lukas 4 ayat 27 yang saya soroti ini, Yesus sedang menggambarkan, oh tahu kok, bukan hanya Yesus yang ngalamin itu waktu dia ditolak di Nazaret. Toh Elisa pun di zamannya dia melayani, hanya Naaman yang diselamatkan. Nah, saudara-saudara, ngomong-ngomong soal Naaman, mau tidak mau kita harus kembali kepada cerita Naaman. Dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 dan seterusnya. Saya akan secara sederhana menyoroti bagian per bagian dan dari dalamnya kita menarik pelajaran menarik. Ayat 1 dari 2 Raja-Raja pasal 5 ya. Karena ngomong Naaman jadi kita harus kembali ke Naaman dulu. Apa yang kita bisa pelajari dari Naaman? Berkat apa ya? 2 Raja-Raja 5 mulai ayat 1. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Sebab oleh dia Tuhan memberi kemenangan. Ini bukan orang Israel. Ini kembali kepada tema kita. Dia mau bermurah hati. Kepada siapa dia mau bermurah hati? Kalau konteks zaman itu bangsa pilihan hanya Israel, bukan berarti Allah hanya bisa pakai orang Israel. Naaman menjadi orang yang begitu spesial, great, orang yang luar biasa, disayangi di hadapan raja, terpandang di Aram. Tetapi Alkitab berkata, kenapa dia bisa begitu? Karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Maka saya percaya salah satu manifestasi orang yang mengalami kemurahan Allah, sebenarnya dia dipercayakan untuk melakukan perkara-perkara besar. Ya itu pasti. Yesus berkata, jika engkau percaya kepadaku, engkau bukan saja melakukan apa yang aku lakukan, tapi pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Itu jelas dalam Yohanes 14 ayat 12. Ya, jika kamu percaya kamu melakukan yang lebih besar. Apalagi dalam konteks itu bicara menginjil, memberitakan Injil. Tuhan Yesus tidak pernah ke Sydney waktu dia menjelma. Melatok sampai. Itu bukan kita lebih hebat dari Tuhan. Maksudnya daerah jangkauan Kristus itu kan seputaran Israel aja. Dulu kalau ada cerita omong kosong bilang Yesus ke India, ke Arab, omong kosong. Yesus hanya seputaran situ. Dari situ baru menyebar Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Dia pakai siapa? Pakai kita semua. Makanya waktu Zoom bersama teman-teman GBI Worship Center, saya tekankan begini. Sebenarnya untuk memberitakan Injil cukup Tuhan sendiri. Dia buka langit, dia berteriak, habis ini Australia.
Kalian mau bertobat atau saya injak satu-satu? Itu kalau bahasa Kupang ya. Kalau bahasa di NTT, bahasa mau bertobat kau injak satu-satu. Kan kira-kira begitu. Lu mau bertobat nggak? Gua injak lu atu-atu ya kan? Kan bisa Tuhan bilang begitu. Atau minimal saya bilang, minimal pakai malaikat. Toh pada waktu hari Natal, pengkhotbahnya adalah malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, Yesus Kristus Tuhan. Malaikat. Yesus bangkit, siapa yang khotbah? Malaikat. Dia telah bangkit seperti yang dia katakan. Dan seterusnya. Berarti untuk melakukan pelayanan cukup malaikat. Bayangkan yang singer malaikat. Yang Pak Aseng tadi itu malaikat misalnya. Wow. Malaikat belum angkat tangan aja kita udah gemetar semua. Daniel, Yohanes lihat malaikat. Orang Kupang bilang Noe itu loyo, lemas, jatuh berlutut. Bayangkan singer malaikat, pengkhotbah malaikat. Apa enggak heboh itu gereja? Amin. Jangan kenapa jalan kolete malaikat. Siapa mau kasih sedikit? Pasti ini malaikat. Saudara bayangkan semua malaikat, penerima tamu malaikat. Baru dari pintu bergerbang aja udah luar biasa. Artinya ini pekerjaan terhormat. Jangan pernah melihat bahwa oh ini biasa-biasa. Oh tidak biasa-biasa. Ini luar biasa. Tidak ada melayani Tuhan biasa-biasa. Luar biasa. Amin. Makanya kenapa kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Saya sharing sama Ibu Gembala, Bapak Gembala, teman-teman. Saya bilang bahkan orang-orang di gereja yang di belakang layar, yang berjari payah tanpa hitung-hitungan, orang seperti itu harus paling diberi hormat. Betul, hormat hamba Tuhan 2 kali lipat, apalagi pemimpin, pendeta, gembala. Tapi mereka yang lain juga harus dihormati. Karena kita melakukan pekerjaan terhormat kekasih Tuhan. Makanya Yohanes pasal 12 ya. Ayat 26. Saya bisa minta ada mikrofon satu lagi. Ini bisa ya Bapak Gembala ya. Tolong supaya ibu, itu di istri saya. Supaya beliau baca. Oke. Barang siapa melayani aku, Yap. ia harus mengikut aku. Amin. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku pun akan berada. Yap. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Keluarga tidak hormat kita, nggak peduli amat. Saya dari bertobat, saya sendiri-sendiri aja. Sendiri. Apalagi di kampung saya, yang namanya Oepura itu, kalau ada orang bertobat, itu aneh bin ajaib. Di zaman saya pegang Alkitab ke gereja. Mau ke gereja pas pegang Alkitab, lewat begini. Rame-rame berteriak, pakai hitung lagi. 1, 2, 3. Nabi palsu. Itu orang Kupang begitu, khusus kampung saya nggak tahu di kampung lain. Tapi kalau di kampung saya itu parah banget. Karena saya ini kan mantan gila, mantan kurang ajar, mantan nakal, mantan troublemaker. Sekarang sudah omong Tuhan terus. Berhenti rokok, berhenti mabok, berhenti aneh-aneh. Lalu hanya pegang Alkitab dan pergi persekutuan. Taulah kalau orang-orang belum bertobat toh. Jangankan Mel Atok. Yesus aja dihina kok. Yesus dihina bilang apa? Yesus itu dikatain gila. Kan saya pernah katakan ini. Yohanes pasal 10. Ayatnya yang ke 19 dan 20. 20 lah. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Bayangkan. Mengapa kamu mendengarkan dia? Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Siapa yang dikatain kerasukan setan? Siapa yang dikatain gila? Kristus. Kalau Mel Atok orang bilang gila, masih wajar lah. Karena saya juga rasa saya agak bekas-bekas. Mantan gila kan. Walaupun udah bertobat, sisanya masih ada ya 7-10%. Jadi kalau orang bilang, Mel Atok tuh gila, itu biasa banget. Saya tidak, Yesus kita ini, Alkitab berkata padanya tidak ada caci, tidak ada maki, tidak ada dosa, tidak ada kepahitan, suci murni luar biasa. Tapi bisa-bisanya dia dimaki dengan seruan apa? Gila. Tapi ini tidak mengagetkan buat kita.
Kenapa? Karena di kalangan orang gila, orang waras lah yang dianggap gila. Oh iya, saudara waras nih, ya kan? Pergilah ke rumah sakit jiwa. Penghuninya ada 100, gila semua. Saudara baru masuk, mereka semua rame-rame bilang, gila datang. Nah, sekarang saya tanya, yang gila siapa? Yang ngomong yang gila. Tapi itulah kita paham itu. Kita kan nggak mau ikut-ikutan gila. Masa dia bilang gila, kita Yesus juga balas. Kalian yang gila, ngapain buang-buang waktu? Bisa aja, tapi momennya apa? Gitu loh. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi menurut saya, kalau saya dan saudara hari-hari ini mengalami semua itu, ini luar biasa. Kemurahan Tuhan. Karena melalui kita, Tuhan mau banyak orang diberkati. Maka tidak bisa tidak, dalam kita pun harus ada sesuatu. Makanya kalau saudara pelajari kembali tentang Naaman ya. Naaman ini firman Allah berkata, dia luar biasa karena Tuhan. Tapi ada masalah di sini. Perhatikan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi, garis bawahi kata ini, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ini pun, jangan bilang kalau terpandang kemurahan Allah, lalu sakit kusta ini kejahatan Allah. Bukan. Topik kita kemurahan, all about mercy. Ya, belas kasihan, kemurahan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia terpandang, dia hebat. Tetapi, kalau tetapi itu kontras, sakit kusta. Saya baca komentar para teolog, hamba Tuhan, para penafsir seputaran kata tetapi aja. Mayoritas penafsir itu seragam loh. Mereka bilang, tetapi itu pun ada dalam rencana Allah. Maksudnya, setiap orang yang namanya pengikut Tuhan yang mengatakan aku hidup karena kemurahan Allah, aku hidup karena belas kasihan Allah, aku hidup karena anugerah kasih karunia, pasti ada tetapi dalam hidup kita. Selamat melayani, tetapi. Contoh kayak anak saya ya. Saya tarik ke diri saya. Tetapi dari 4 anak, 1 anak berkebutuhan khusus. Saya tidak mengatakan Tuhan salah. Tidak mungkin Allah salah. Orang yang mengalami kemurahan Allah tidak gampang pakai mulutnya menyalahkan Allah. Masa sih mulut yang sama keluar bahasa roh, mulut yang sama keluar pujian penyembahan, tapi mulut yang sama sungut-sungut, komplain, lalu mempersalahkan Allah? Tidak demikian. Kalaupun pernah terjadi demikian, melalui khotbah ini kita harus berubah. Amin, kekasih Tuhan, harus berubah. Karena tidak bisa tidak Bapak Ibu terkasih bahwa ada kelebihan-kelebihan. Tetapi harus ada sesuatu yang Allah masukkan. Kalau semua bernama kelebihan, semua bernama berkat, lupa diri kita. Maka perlu Allah memasukkan tetapi dalam hidup kita. Welcome Pak Endi, Bro Endi. Ya, jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menarik banget untuk kita renungkan. Ya kan ada orang begitu, cantik, cantik, tetapi bodoh. Percaya atau tidak? Wih, kalau sudah cantik, pintar, bahaya loh. Makanya Tuhan itu pasti ada tetapi-tetapinya. Ya, dia cantik tapi omong tidak nyambung. Loadingnya tuh kayak komputer zaman Pak Jokowi masih SMA. Ribet banget ya kan. Jadi pasti ada tetapi dalam hidup kita. Saya kenal hamba-hamba Tuhan luar biasa. Hamba-hamba Tuhan yang menurut saya belajar dari mereka. Pelayanan gereja besar. Tetapi anak punya gangguan mental. Lalu kita share dan kita satu pendapat. Itu atas seizin Allah. Dari tetapi itulah akhirnya Naaman ketemu Elisa. Dan lebih daripada itu Naaman ketemu Allah.
Andai kata tidak ada tetapi dalam hidup Naaman. Oh, saudara lihat kalau ayatnya hanya berhenti sampai di Naaman terpandang, Naaman disukai raja, Naaman sukses, lalu selesai sampai di situ, maka Naaman tidak akan pernah ketemu sesuatu yang lebih dahsyat dari sekedar sukses. Apalah artinya sukses, harta melimpah, dipandang orang, kekayaan berlimpah di rekening ada sekian juta dolar misalnya. Tapi Anda tidak ketemu Allah. Pasti selesai. Makanya kita bersyukur punya Tuhan Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, yang menaruh tetapi di dalam hidup saya dan saudara. Amin, kekasih Tuhan. Amin. Allah tidak pernah salah dalam segala hal. Maka saya bersyukur pada hari ini saya menyampaikan ini kepada saya dan Bapak Ibu jemaat. Lalu kita lihat ada berapa tetapi dalam hidup kita. Oh, saya banyak sekali. Dan saya tidak pernah bersungut-sungut untuk setiap tetapi itu. Masalah sudah berat. Ditambah sungut-sungut itu memperberat masalah tersebut. Makanya kenapa Alkitab mengajarkan kita harus bersyukur. Bahkan dalam doa pun harus doa dengan ucapan syukur. Perhatikan dalam Filipi pasal 4 ya. Ayatnya yang ke-6. Filipi 4 ayat 6. Bahkan doa pun harus disyukuri kalau kita mengerti tetapi itu. Perhatikan. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Yap. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Amin. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bedakan mengeluh kepada Allah dan mengeluh tentang Allah. Itu beda loh. Yang dosa itu kalau mengeluh tentang Allah. Tuhan di mana sih? Itu mengeluh tentang Allah. Tapi kalau mengeluh kepada Allah, menangis dan Tuhan engkau tahu bebanku. Itu boleh, tetapi Alkitab berkata tetap harus disertai dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih buat masalah rumah tangga yang aku hadapi. Ini membuat aku tahu belajar apa arti puasa. Ini yang membuat aku belajar apa arti melayani. Ini yang membuat aku belajar betapa berharganya waktu intim sama Tuhan. Tanpa itu kan kita tidak tahu. Berapa banyak orang yang dipanggil Tuhan, diselamatkan Tuhan, bahkan dipakai Tuhan untuk perkara-perkara yang ajaib. Dimulai dari masalah-masalah kayak begini. Saya ikuti banyak orang, makanya saya ini paling suka kalau di gereja Tuhan yang kami layani di Amazing Grace. Yang kami beri label di muka gereja, kami tulis bengkel orang berdosa. Karena bagi kami, gereja bukan tempat ngumpulnya para malaikat. Gereja itu tempat kumpulnya orang-orang kotor yang sudah terima Yesus, tapi diperbaharui terus menerus, diperbaiki terus menerus. Semakin hari semakin serupa dengan gambaran Kristus. Jadi makanya saya suka tuh dengar kesaksian bapak-bapak. Ya, ada yang macam-macam. Ada suami itu suka pukul istri. Pukul tuh sampai parah. Kalau di Australia pasti dia sudah selesai. Ya toh lapor habis kau kan. Tapi kalau di Indonesia kan. Apalagi di kantong Kristen kan. Hukum pengampunan jadi. Mengampuni. Tapi mukulnya udah kelewatan. Ratusan kali. Datang ke saya. Lalu konsultasi. Bapak Gembala ini mukul lagi nih. Udah pecah hancur. Saya bilang kali ini kita tidak bisa pakai doa lagi. Lalu pakai apa Bapak? Pakai polisi. Saya rasa ini doa sudah tidak bisa. Karena polisi juga perpanjangan tangan Allah. Saya bilang lapor. Tapi ingat kita doa dulu. Motivasi kita bukan untuk menyusahkan dia. Sebab orang ini berbahaya bagi kamu dan anak-anak. Bahkan mungkin bisa berbahaya bagi orang lain. Karena masalahnya Alkitab suruh mengasihi diri juga. Bukan hanya mengasihi sesama. Kasihilah sesama seperti diri sendiri. Jangan sampai mengasihi sesama sampai lupa mengasihi diri. Kasihan kan kalau mati konyol. Singkat cerita dilapor lalu masuklah penjara. Ada untungnya loh. Ini suaminya tidak pernah gereja. Baru masuk 1 minggu sudah rajin baca Alkitab. Kan di sel mau sama siapa kalau bukan sama Tuhan. Kan selnya atu-atu dan membaca Alkitab 1 minggu. 1 bulan sudah hafal 3-4 ayat. Wow, saya bilang bikin 5 tahun.
Ini keluar langsung buka gereja. Iya, bebas. Lihat aja, perkembangannya tentang ayat mantap dalam sel. Di luar mabok, pesta, pora, hantam istri, pas di penjara saat teduh, enak kan? Saya bilang kasih lebih lama supaya lebih kuasai Alkitab. Keluar buka cabang. Buka cabang gereja saya gitu loh, jadi gembala cabang. Karena memang di gereja Tuhan tempat kami itu latar belakangnya badung semua, nakal-nakal termasuk pendetanya. Iya, waduh ini parah banget. Makanya saya waktu KKR pertama di jalan, karena kami bikin KKR Road Gang to Gang. Saya kenal preman-preman yang saya tahu punya pengaruh di situ dan punya link sama saya di masa lalu. Saya datang dekatin, saya pengen bikin KKR di sini. Aduh Pak Mel, tapi kita tidak layak. Loh, siapa yang layak? Saya juga tidak layak. Tidak ada kita yang layak. Kita dilayakkan. Yesus tidak datang cari orang benar. Yesus datang cari orang berdosa. Orang berdosa itu ada dua model bagi saya. Berdosa tahu diri dan berdosa tidak tahu diri. Oh serius? Saudara masih ingat kan? Dua orang masuk ke bait Allah. Yang satu Farisi, yang satu pemungut cukai. Farisi ini juga pendosa, tapi tidak tahu diri. Sombong rohani. Tuhan, aku bersyukur aku tidak seperti orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku beri perpuluhan. Aku tidak sama seperti pemungut cukai ini. Pemungut cukai tidak berani menatap ke langit, memukul diri sambil berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Yesus berkata, pemungut cukai ini ditinggikan oleh Allah. Siapa merendahkan diri ditinggikan, siapa meninggikan diri direndahkan. Ini contoh orang berdosa tahu diri. Yang ini nggak tahu diri, ditolak. Makanya kekasih Tuhan, saya datang tuh road gang to gang. Lalu terjadi KKR sana, lawatan Tuhan. Makanya kalau ke gereja kami ibadah raya 3 kali, itu isi dalam orang Kota Kupang kan kecil, saling tahu semua. Kaget di sini, makanya udah di sini. Iya ini kepala batu semua, narkoba apa semua, minta maaf, pelakor banyak di situ. Satu geng dipulihkan Allah. Iya. Tapi itulah Tuhan ya. Nah saudara-saudara, itulah Tuhan yang kita sembah. Dan semua punya kesaksian macam-macam. Jadi saudara-saudara, percayalah bahwa setiap tetapi di dalam hidup kita tidak kebetulan. Bayangkan Yusuf, saya bingung ya. Kadang-kadang saya baca cerita Yusuf berkali-kali tetap menangis. Tetap menangis. Udah nabur, yang namanya menabur taat orang tua. Lihat aja Yakub bilang, Yusuf coba lihat kakak-kakak. Tidak ada komplain. Iya Bapak, langsung jalan. Dari Hebron kemana jauh jalan kaki. Iya Bapak, tidak omong macam-macam. Dia tahu hukum kelima dari 10 hukum Allah. Hormat orang tua umur panjang. Kurang ajar orang tua mati cepat. Saya kalau khotbah di Australia, di Amerika, saya pengen ngomong keras ini loh. Karena ini negara kan tahu sendiri tuh, 17 atau 18 tahun tuh udah bisa bebas kan. Kau bebas bukan berarti kau lupa siapa yang Tuhan pakai melahirkan kamu. Yang urus kamu bebas apa? Bebas tapi bebas yang terkendali, bukan bebas yang kebablasan. Orang tua tidak bisa saudara-saudara. Anak-anak saya nih kau kalau sampai lu tinggal di Australia ya, remember me, right? Obey me always, haleluya. Dia anak baik, dia anak luar biasa. Saya bawa ke Australia ini supaya lihat suasana Australia. Suka di sini, go on, keep going, right? Good. That's it. Hanya itu yang saya tahu ya. Nah, jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Yusuf itu ya, tabur yang namanya taat orang tua, tulus kepada saudara-saudara, hidup tanpa iri hati, semua. Tapi Anda lihat yang dia tuai,
Harus hidup di sekeliling orang-orang iri hati. Dia baru muncul, mereka bilang, tukang mimpi sudah datang. Mereka langsung kompromi, hantam dia. Benar-benar kelihatan tidak adil. Menabur kebaikan, menabur ketulusan, menabur ketaatan. Tapi panennya apa? Dijual kayak babu. Padahal ini anak orang kaya ini. Dijual. Jadi penderitaan demi penderitaan. Sudah begitu difitnah lagi sama Tante Poti. You know Tante Poti? Istri Potifar. Itu tua-tua doyan brownies. Brondong manis. Ucup kan mukanya tahu Yahudi kan. Aduh itu pasti cakep banget. Ucup lewat langsung, Ucup. Godain tante dong Cup. Ucup juga mikir ya kan. Ngapain urusan sama barang-barang museum begini. Tapi digodain. Tapi Anda lihat saudara-saudara, semua kesakitan. Waktu Tuhan mulai promosi dia, ya ada tetapinya. Sangat baik, tetapi keluarganya sangat jahat. Tapi apakah Tuhan salah kalau kita ada di keluarga begini? No. Orang yang ngerti firman Allah, seperti yang kita bahas hari ini, akan berkata seperti Yusuf di Kejadian pasal 45, ayatnya yang kelima. Ini udah ketemu. Saudara-saudaranya udah pada ketakutan. Yusuf udah perkenalkan diri. Akulah Yusuf. Aduh, saya tidak bisa bayangkan bagaimana perasaan mereka, ketakutan mereka pasti mengerikan. Di otak mereka mati kita. Kita sudah hancur ini. Udah kelaparan, hanya butuh dari Mesir. Sekarang pemegang kekuasaan dia. Setelah Firaun dia orang nomor 2 yang atur segala sesuatu. Habis karena cincang kita. Apakah begitu Yusuf? Tidak. Tolong baca dulu. Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Amen. Karena kamu menjual aku ke sini. Ya. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Betul. Jangan khawatir. Ini karena Allah semua. Waduh. Tapi kalau andai kata kita kan udah habis. Kita posisi sudah unggul. Saya tidak tahu orang di Australia. Kalau di NTT dalam dunia politik. Kamu remehkan dia, tiba-tiba dia punya jabatan, punya posisi, lu habis. Kalau kau ASN, kau pejabat non-job. Atau dipindah tugaskan di Kota Kupang, itu pindah ke Sabu pedalaman atau Alor pedalaman. Yang di sana sinyal tidak ada, listrik tidak ada ruangan tapi tidak ada meja, hanya ada sarang laba-laba. Jadi orang pikir kau Spiderman pembapa. Oh, pembalasan benar-benar ngeri di sana. Andai kata Yusuf tipe model begitu, mati ku injak satu-satu. Kalian kan kau kan. Tapi nggak ada itu. Tidak sampai di situ. Lihat ayat 7-nya, ayat 7. Perhatikan ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Yes. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Oh ibu terkasih, jadi kalau ada tetapi, jangan khawatir. Tuhan punya tujuan. Tetapi itu akan ada waktunya diangkat Tuhan. Amin. Kalaupun tidak diangkat Tuhan, gak ada masalah. Nanti saya bahas kenapa tidak diangkat Tuhan. Benar. Dan Tuhan tahu kok level iman orang ini tetapi harus terus ada atau diangkat. 5 tahun atau 7 tahun, 10 tahun. Kalau Yusuf 13 tahun. Umur 17 tahun kan dipisahkan dari keluarga. 30 tahun baru jadi raja. Diproses 13 tahun. Itulah Allah yang kita sembah, yang saya sering ajarkan. Dia tidak suka yang instan-instan. Dia suka tuh proses. Itu di hati Tuhan. Itu hati Tuhan. Jangankan Yusuf, anaknya saja, anak Bapak itu cuma satu loh, Tuhan Yesus. Anak tunggal Bapak, kita ini anak adopsi semua, adoption semua. Anak tunggal itu cuma Yesus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lalu kalau kita bisa jadi anak Allah, itu gara-gara dia. Kita diangkat. Nah kalau anaknya sendiri, Yesus Kristus, dia proses sampai ancur-ancuran disalib, masa kita lolos?
Amin. Makanya Yesus pernah bilang apa? Dalam Yohanes 15 ayat 20. Ingat, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Yesus kena kita juga dong. Perhatikan ini ayat. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Benar. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Amin. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Amin. Haleluya. Jadi saudara, kayak saya khotbah begini, Bapak Ibu bisa dengar saya. Karena Bapak Ibu ada Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, saya mau teriak sampai mati, nggak dipedulikan. Serius, saya tahu. Dan saya sudah tahu konsekuensi jadi penginjil. Saya sudah tahu konsekuensi jadi pengkhotbah. Tidak semua orang suka kita. Itu konsep salah kalau semua harus suka saya. Dari mana? Baca ayat ini. Yesus bilang kau ikut siapa? Ikut saya toh. Saya tuanmu, bosmu, rajamu. Saya dibenci kok kau disenangi terus. Perlu dicurigai. Kalau ada orang Kristen disenangi terus. Main aman lo. Main aman. Makanya saya di blacklist di mana-mana. Sorry to say. Saya di blacklist di mana-mana kalau di beberapa di Indonesia khususnya. Itu pejabat-pejabat saya hantam semua. Pejabat selingkuh, korupsi masa dibiarkan? Makanya mereka kalau rapat mau acara pengkhotbahnya siapa? 1, 2, 3 coret yang ini. Mel tuh. Itu Mel Atok tuh. Saya udah tahu biasa aja orang kasih kabar. Pak kami sudah berjuang tapi di blacklist juga biasa aja. Santai mereka blacklist di situ. Mereka tidak lolos dari radio. Kan saya khotbah di radio. Lu habis lu di radio. Kau tidak lolos dari Facebook saya. YouTube saya, lu pasti kena. Dari mana lu mau lari? Tuhan bilang kau mau lari kemana? Ke ujung langit, aku ada di situ. Ke dalam lautan, aku ada di situ. Masa Tuhan kekurangan cara untuk menyampaikan isi hatinya? Enggak mungkin. Kita layani Allah yang hebat, perkasa, ajaib kok. Makanya saya pegang prinsip Rasul Paulus, Galatia 1 ayat 10. Aku lebih menjaga kesukaan Allah daripada kesukaan manusia. Perhatikan Galatia 1 ayat 10, ini hamba Tuhan sejati begini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Iya, thank you buddy. Jadi mau jaga kesenangan siapa? Tuhan. Makanya kekasih Allah. Ya semua orang punya panggilan masing-masing ya. Betul ya Bapak Gembala ya. Ya style saya kayak begini dan saya tidak bisa berubah. Saya bisa berubah kalau itu memang salah, tidak sesuai firman. Tapi kalau ada pendukung data yang begitu kuat, jangan mundur. Percayalah kebenaran ada di barisan depan, kemuliaan di belakang. Tuhan penyertaan Tuhan sempurna. Maka dari itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, setiap tetapi yang ada pada kita, jangan takut. Tuhan turut bekerja untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Ada lagi satu. Ya, kenapa Tuhan pasang tetapi di hidup kita? Salah satu hamba Tuhan sebagai contoh ya, yang ada di dalam cerita ini. Saudara tahu kenapa Naaman bisa sampai kepada Elisa? Itu gara-gara seorang anak perempuan kan. Saya baca dulu ayat 2 dan seterusnya. Ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Gara-gara anak perempuan ini, akhirnya Naaman ketemu Elisa, sembuh dan bahkan kenal Allah Yahweh. Bapak Ibu, sekarang kita renungkan cerita bagaimana anak gadis ini ada di negeri orang Aram. Perampok merampok dia. Sekarang kita tarik bagaimana perasaan papa dan mamanya. Apa enggak kepikiran, ini anak gadis saya diapa-apain ini. Entah dipegang-pegang, entah diperkosa, entah diapa, kan banyak sekali. Ini yang saya tekankan tadi. Mungkin ada masalah dalam hidup kita yang kita tidak ngerti sekarang. Kok ribet banget sih, susah banget sih, sulit banget sih. Itu yang ada di pikiran dan hati orang tua dari anak gadis ini. Tapi Anda lihat, gara-gara anak gadis ini,
jiwa diselamatkan, pejabat diselamatkan. Maka dari itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu hari ini, tapi yang saya tahu itu atas seizin Tuhan. Yang saya tahu Roma 8 ayat 28 sedang tergenapi dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita yang mengasihi Dia. Kita yang mana? Kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Maka tidak ada yang tidak mungkin. Makanya anak-anak saya ini, yang ketiga, dia autis, berkebutuhan khusus. Saya tidak pernah salahkan Tuhan. Padahal nama mereka saudara sudah tahu kan. Ini nama-nama bahaya semua ini. Nama anak saya kan urutan abjad. Ini yang besar ini. Saya sudah siap nama ini Ibu Gembala. Sebelum saya ketemu istri saya. Saya khotbah di pedalaman Kalimantan di mana-mana. Masih muda. Belum nikah. Saya sering ngomong. Nanti saya akan punya anak 4. Laki-laki semua. Dan namanya ini. Persis. Sampai orang dari Kalimantan datang ke NTT hanya mau cek. Mel Atok ngomong benar enggak? Lihat anak saya udah lari-lari. Udah lari semua. Masa omong bercanda? Namanya artinya dahsyat semua. Ini kan Absdef. Dari A sampai F. Absdef. Ini butuh doa dan puasa ya. Absdef. Anak berkat, cinta, damai, empati, firman. Yang tadi kedua yang didoain lagi sekolah minggu, Gitskel. GHIJKL. Hanya sok keren aja Gitskel. Padahal kalau tulisnya GHIJKL, itu memang sudah begitu, tidak akan berubah sampai kiamat. Iya kan? Gitskel, generasi haus Injil jalan kehidupannya lurus. Yang ketiga, Nopkis, MNOPKRS. Ya, itu artinya yang ini yang autism ini. Nopkis, manusia nyatakan otoritas, power, quality, raja sorgawi. Tapi ada tetapi di sini. Artinya udah keren nih. Manusia nyata, anak ini belum bisa bicara. Ya, anak ini belum bisa bicara. Saya tidak kecewa. Saya doa dengan ucapan syukur. Saya bilang Tuhan, saya yakin ada sesuatu yang besar. Tidak mungkin tidak. Saya peluk dia, kamu anak terbaik. Tidak ada yang namanya kayak minder. Minder apa? Kita punya Allah yang buat kok minder apa? Amin. Kayak orang bilang, anak lu autis tersinggung, gak bakalan. Saya tahu siapa yang kasih saya anak ini. Saya tahu dia punya skenario terbaik. Saya tahu baginya tidak ada yang mustahil. Saya tahu anak saya, bahkan keluarga saya ada di hatinya, ada di pikirannya, ada di tangannya. Ada dalam skenarionya. Kenapa mesti down? Tetap sesuai arti namanya. Dia baru 8 tahun sekarang Mam ya. 8 tahun. Saya peluk dia, saya bicara sama dia, lucu-lucuan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, kita mesti punya begini Bu, kalau tidak kita drown. Setan semakin intimidasi kita. Membuat kita, oh lu begini, oh enggak. Kita punya Allah tidak pernah salah kok. Kata siapa? Amin Bapak Ibu terkasih. Mungkin ini yang ada di pikiran orang tua dari anak ini. Tapi lihat anak ini dipakai Tuhan luar biasa. Oleh karena itu siapapun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau bicara tentang kasih karunia, kemurahan Tuhan yang Allah siapkan bagi kita. Yang pertama pasti kita diselamatkan. Amin. Itu cuma-cuma. Kita dimampukan melakukan perkara besar. Tapi yang ketiga, kita dimampukan untuk bertahan dalam kesesakan. Melewati semua proses yang ada. Dan kita akan keluar sebagai emas murni. Yang semakin dibakar, semakin bernyala emasnya. Saudara lihat Tuhan bilang sama setan apa? Waktu, dari mana kau setan? Jalan-jalan keliling dunia. Sudah lihat hambaku Ayub? Sudah, setan bilang. Tidak ada seorang pun seperti dia. Iya, setan tuh begitu. Langsung, iya, tapi kan begini-begini. Anak-anak setan juga begitu. Kalau kita muji orang, dia bilang, iya, tapi. Nah, sama itu. Percaya deh, turunan.
Susah apa sih akui kelebihan orang? Amin. Tuhan baru bilang, ayo begini-begini. Iya, tapi kan. Jadi kalau yang biasa begitu, Anda sudah tahu Anda di grup mana, cepat pindah. Oh iya dong. Hidup sudah berat. Iri hati sama orang tambah berat, stres. Cari masalah, itu bukan cari masalah maksud saya. Hadapi masalah itu yang Tuhan taruh, jangan dicari-cari. Yang Tuhan taruh aja udah banyak, cari lagi. Tak usah. Iya kan, dari mana keliling begini-begini. Oke. Iya itu karena Tuhan berkati. Coba kalau cabut, saya yakin dia kutuk itu. Gitu kan, kurang lebih ya garis besar ceritanya. Saya nggak usah buka ayatnya lagi. Singkat cerita Tuhan bilang, oh lu mau uji. Saya tahu kualitas hamba saya. Udah, lu mau buat apa silakan, nyawa jangan ya. Silakan. Benar-benar diambil alih. Itu seizin Allah loh. Jangan salah. Harta semua habis, dari begitu kaya sampai minus. Rata tanah ke dalam lagi, minus. Iya kan? Saya punya anak cuma 1 autis. Ayo punya 10 orang mati dalam 1 hari. Orang tua mana tidak gila begitu? Kalau bukan emas murni udah hancur ini 10 orang. Kita di sini aja video call sama itu 2 terus. Kan yang M sampai Z di rumah. Ini bawah nih A sampai L. Iya, Nopki sama Tufexis di rumah. Cowok semua. Saya harus 4 anak saya. Absen Gisel, Nopkis, Tufexis. 4, kan saya minta 4 tadi khotbah. Tuhan kasih 4. Iya. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau bilang mereka, saya kalau biasa kadang-kadang ke Amerika, kemana, saya sering video call, cek. Gimana nih, panas atau tidak. Nona yang bantu di rumah saya bilang, jangan kasar ya. Sama mereka kita juga mesti lembut. Ini masalah jarak jauh nih. Tolong jangan kasar. Tidak Bapak, iya ya. Nanti gaji naik ya. Oh iya, betul-betul dikasih naik ini. Ini kalau lari pusing juga saya. Iya betul-betul. Nggak apa-apa lah orang melayani kita, bantu kita banget gitu. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, apalagi 10 orang. Tapi Anda lihat, itu yang Alkitab bilang. Kalau kita puji diri, itu tidak tahan uji. Tapi kalau sampai Tuhan puji kita, nah itu dahsyat tuh. Ini yang dia punya nama bermegah dalam Tuhan. 2 Korintus 10, 17, 18. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Orang puji diri paling gampang jatuh. Tapi kalau Tuhan yang puji dia, seperti yang tadi kita baca di awal, siapa melayani aku, dia dihormati Bapa. Ayub dipuji Allah. Perempuan Sirofenesia yang anaknya kerasukan setan, yang dia berteriak, murid-murid dan diam loh. Lalu Yesus bilang, tidak pantas roti untuk anak-anak dikasih kepada anjing. Apakah dia mundur? Tidak mundur. Lalu di akhir Matius 15 ayat 28, Yesus memuji iman ibu ini. Jadi kita nggak usah lah, orang tidak puji kita nggak apa-apa. Tapi pastikan kita ada di rel yang benar. Tuhan puji kita. Jangan cari pujian manusia. Itu orang paling tidak stabil di dunia. Saya mah nggak peduli, pusing amat lu mau puji gua apa enggak. Khotbah saya benar, saya tidak peduli. Saya dimaki-maki di Facebook gila-gila. Sampai yang maki datang minta maaf sendiri. Dia maki sendiri, dia menangis sendiri, dia minta maaf sendiri. Berharap dia yang mati, salah dong. Kita yang mati. Itu tuh kanker rohani. Buang jauh-jauh. Roh Kudus bantu kita. Di gereja ini ibadah banyak. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Itu kekuatan kita. Makanya saya bilang di tempat saya tiap hari Ibu Gembala. Senin sampai Minggu kembali, Senin sampai Minggu kembali. Full ibadah. Saya tidak ada begini, saya tidak khawatir. Itu jemaat-jemaat militan semua. Nggak usah dikomando, bapak-bapak sudah siap parkir. Ibu-ibu sapu gereja. Pemuda-pemudi sudah atur kamera, sound system. Aman saya. Karena mereka lihat teladan dari saya dan Ibu Gembala. Jadi, kekasih-kekasih Tuhan, tetaplah maju, apapun penderitaan Bapak dan Ibu,
Tuhan pasti beri kekuatan kita, dan bersama Dia kita pasti kuat. Kiranya khotbah saya yang sederhana memberkati kita semua. Sebentar kalau yang mau ikut ke GKI, kita mainkan di GKI lagi ya. Tuhan memberkati. Haleluya.